Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam program UP, Ulas Produk. Pada kesempatan kali ini kita sedang berada di salah satu desa di Kecamatan Sanggurang ya. Tentunya masih dengan saya, Jari Muhammad. Saya Gapuri Bapak Komplek. Dan bintang tamu kita hari ini adalah Faisal. Ya. Nah, di tengah-tengah kita hari ini ada kedatangan Mas Faisal ya. Mas Faisal yang berasal dari BUMDes Madani Desa Pridan. Desa Pridan. Yang mana hari ini kita akan mengulas produk dari BUMDes itu sendiri, yaitu itu gula semut, Kak. Gula semut ya. Gula semut yang sifatnya manis. Sangat-sangat manis. Sangat manis. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Faisal ini karena memang produk ini produk baru ya. Iya, produk baru, dan juga saya berkesempatan langsung bersama Bapak Gapuri Kompleks. Kalau boleh tahu, ini secara segi bahan apa sih yang dibuat ini? Oke, jadi mungkin di sini agak saya jelaskan sedikit apa itu gula semut. Jadi gula semut itu adalah salah satu olahan yang terbuat dari gula merah. Oh, dari semut? Bukan ya. Jadi bentuknya aja yang seperti semut. Karena dia bulir-bulir kecil. Betul. Jadi kalau kita ngeliat nih, oh kayak semut, makanya dinamakan gula semut. Untuk bahan utamanya sendiri ini terbuat dari gula merah asli. Ya. Nih guys, ini terbuat dari gula merah asli yang dibuat gula merahnya oleh para petani di desa kita. Desa Pridan. Ya, di Desa Pridan. Jadi gula-gula merah itu kami kelola lagi menjadi namanya gula semut supaya bisa bertahan lama dan bisa dinikmati dengan cara yang berbeda. Nah, ngomongin cara yang berbeda, menikmati dengan cara yang berbeda, kan kita sempat itu bahas tentang di episode pertama gula gaet ya. Ya, di gula gaet itu bawa brown sugar, ya. Brown sugar nih. Ini bisa diaplikasikan di apa saja ini? Gula gaet itu kan juga terbuat dari gula merah. Nah, ini juga terbuat dari gula merah. Kalau ini kita bisa campurkan ke kopi. Jadi di sini membantu juga untuk mengurangi penyakit diabetes yang ada di Desa Pridan, karena di Kalimantan sendiri diabetes itu kan sangat tinggi. Jadi adanya gula merah ini dan adanya produk gula semut ini memudahkan untuk dibuat ke makanan. Salah satunya contohnya kalau makanan itu mungkin kita bisa oleskan jadi selai, dicampur ke roti bakar, atau di makanan-makanan lain. Ditabur bisa juga untuk pisang keju, Kak. Pisang keju. Sanggar-sanggar. Nah, sanggar-sanggar itu bisa kita taburkan, kita cocol. Tadi malam juga saya nyoba pakai Milo, enak banget rasanya. Di kopi. Jadi buat Milo, tambah pemanisnya adalah pakai gula semut. Kelebihannya tadi kan katanya dapat bertahan lama. Nah, itu yang menyebabkan bisa bertahan lama itu apa? Apakah ada campuran pengawet atau bagaimana? Alhamdulillah untuk saat ini kami dari gula semut produksi ini betul-betul real dari gula merah. Kenapa? Mungkin karena gula merah dari bahan baku yang kami gunakan itu teruji lab bahwa gula merah Desa Pridan ini sangat bagus di Indonesia. Jadi terbaik karena kadar airnya kurang. Terus kenapa dia bisa awet tahan ini? Paling lama berapa lama ini? Kakak harus tahu kemarin waktu uji coba ini udah setahun. Kalau udah setahun masih bagus. Masih bagus. Ditaruh, yang penting tetap tertutup dan jangan sampai kena hawa panas. Betul. Jangan sampai masuk angin. Itu awet setahun. Ini berarti boleh buat oleh-oleh ya. Betul banget. Ke keturunan yang akan datang. Oh gitu. Bukan. Karena awet kan? Karena awet. Ya. Nah, jadi untuk nama sendiri gula habang, gula semut aren Pridan. Palem sugar ya. Dan ini nggak ada campuran lain kah? Betul-betul ini real dari gula merah.
Peridan dari Ini gula merah dari kalau petani. secara segi pengolahannya gimana sih, atau dari gula yang apa namanya? Kalau sebelum jadi gula itu namanya? Juruh, Juruh ya, juruh. ya. Juruh langsung dimasak, diolah. Setelah itu dibekukan, dikeringkan, baru dihancur. Nah. Gitu atau gimana cara buatnya? Jadi di alat di pabrik itu dia ada dua Oh, ada sistem. pabriknya. Ada pabriknya. Ada pabriknya. Jadi dua sistem. Ada yang lewat juruh, kita beli air dari petani, kita kelola dari air. Cuman itu prosesnya lama dan itu menggunakan gas yang terlalu banyak. Gas dalam artian Gas pakai kompor, ya. Dipanaskan airnya dipanaskan. Jadi itu tidak memenuhi analisa kami untuk bisa mengembangkan produksi ini karena terlalu banyak menggunakan biaya produksinya. Betul. Jadi kami beli langsung gula merah per biji dari petani, terus ya dihancurkan pakai mesin penghancur, dipindahkan ke alat setelahnya, digiling sampai dia mengental seperti karamel. Betul. Habis mengental seperti karamel, dia akan mengeras sedikit demi sedikit. Nah di situ baru kita angkat, kita taruh di baki loyang. Terus kita masukkan ke opennya kayak lemari besar. Terus tunggu sampai 15 menit, kita angkat. Kalau sudah mulai baru kita masukkan ke penghancuran. Mulai gimana itu? Maksudnya mulai mengkristal, mengeras. Habis itu baru kita masukkan ke mengering. Lebih mengering baru kita masukkan ke alat penghancurnya. Habis itu masukkan ke oven. Sudah open lagi. Habis itu di open lagi 5 menit. Habis di open baru kita diayak dah jadi. Kitanya yang diayak gitu. Apanya dayak? Gulanya. Nah, gula yang setelah ngomong tadi kan mesin ya Pak ya. Ngomongin mesin. Mesin ini sendiri apakah mesin buatan tangan, beli atau gimana sih? Dimodifikasi atau mungkin mesin gimana gitu? Kreatifnya mungkin pengurus BUMDesnya bikin sendiri buat atau mesin gimana? handmade sendiri dan sebagainya atau gimana sih? Jadi untuk mesin itu, mesin ini sudah ada. Ini mesinnya kami dapatkan dari bantuan pemerintahan, dari dinas Menteri Desa, melalui PPL. Oh gitu. Melalui PPL. Mungkin dia melihat. Jadi cerita sedikit nih kayak. Ya boleh. Jadi tuh sebenarnya alat itu bukan untuk Peridan. Iya. Nah, untuk di desa lain di Kecamatan Sangkulirang. Jadi cuman karena melihat ini potensinya adalah gula merah. Ternyata desa Peridan ini kan sudah terkenal dengan gula merahnya yang penghasil gula merah terbanyak di Kutai Timur, bahkan di Kalimantan Timur. Karena mayoritas orang-orangnya kan sebagai petani daripada pengrajin pembuat gula merah. Buatan gula merah. Jadi ya desa itu yang lain menyerahkan ke desa Peridan. Melihat potensi alamnya itu tadi kan. Potensi alam ibaratnya dilempar lah bantuan ini ke desa Peridan. Oke, jadi desa Peridan terima. Ini alat sebenarnya sudah 3 tahun. 3 tahun tidak digunakan. Jadi dengan BUMDes yang kita bukan bercerita, cuman mau menjelaskan sedikit. Jadi BUMDes yang lama itu mungkin dulu kurang terfokus ke sini karena lebih mungkin ada usaha lain. Ada usaha lain. Jadi karena kami BUMDes baru, ada alat sayang tidak dikelola, jadi kami kelola. Dan baru pertama kalinya produk ini diluncurkan. Alat tadi difungsikan secara maksimal melihat daripada melimpahnya hasil gula ini tadi kan, betul. Jadi tepat sasaran lah. Tepat sasaran betul. Mesinnya tepat sasaran di tangan pengelola yang memang juga artinya partisipatif, kreatif kan, inovatif juga gitu. Karena kan selama ini ya yang kita tahu memang betul bilang Mas Ica tadi, gula merah itu memang terkenal dari desa Peridan. Desa Peridan. Kita aja di Sangkulirang, di Pulau Sangkulirang itu gula merah dari sini. Ya kan? Iya. Bahkan di Sangatta pun banyak gula merah dari sini. Dari Peridan. Nah, ini juga ya betul bilang Bapak Kompleks tadi. Ini inovasi ya. Inovasi daripada gula merah itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong tadi itu cara pengaplikasian bisa digunakan di minuman, di makanan, ya kan? Kalau lebih spesifiknya gula habang ini di mana sih kira-kira bisa tercetus nama gula habang, gula semut aren Peridan ini? Awal mulanya nih.
Jadi di sini besar tulisan gula habang ya. Iya, gula habang. Habang ini bahasa Etam di Kutai. Nah, bahasa kita di sini sehari-hari habang. Habang itu kan merah. Habang itu merah. Jadi gula supaya ada kesan-kesannya ke bawah ini. Oh, habangnya apa? Oh, jadi kedaerahan. Jadi kalau misalnya kita jual-jual di luar daerah kita, oh, habang berarti dari Kalimantan nih bahasa Kutai. Jadi gula habang, gula semut. Ini memang produksi gula semut. Di sini ada aren, peridan. Karena ini arennya sendiri dari aren, pohon aren. Bukan, soalnya Kak, gula merah ini ada yang terbuat dari kelapa juga. Iya betul. Iya, terbuat dari kelapa. Kelapa Jadi sawit. Kelapa kelapa nyur. Jadi di sini nih kita tulis aren supaya ada bahwa ini memang betul dari aren. Iya. Peridan nama desa kita. Oh gitu. Jadi memang ini ya. Ini historisnya. Iya, ini kan tadi sudah asik mengulik atau bertanya terkait masalah mulai dari nama, kemudian tercetus nama, kemudian sampai dengan pengolahan. Nah, kita tanya kan kemasannya ini beragam nih. Iya, betul. Mulai ada yang kecil, besar, kecil, sedang sampai besar. Gedenya jangan lihat ke sini. Gede sekali nih memang di tengah. Yang ini berapa nih? Dari yang ini paling kemasan. kecil dulu. Ini. Ya, Pak Isa mungkin bisa jelaskan. Jadi untuk di gula semut sendiri kita ada 4 kemasan. 4 kemasan dari ini dulu. Dari 1 kilo. 1 kilo. Nah, di sini di kemasannya bakal ada 1000 gram. 1000 gram. Jadi ada masa anunya juga kadaluarsanya, tapi ini ada door prize emasnya enggak di dalam? Nggak ada sih. Tunggu BUMDes berpenghasilan 1 M per tahun dulu. Amin. Jadi ini kemasan yang sekilo. Di sini ada tersedia kemasan sekilo, setengah kilo atau 500 gram. 500 gram. Ada yang kemasan 250 gram atau seperempat nih. Sama ada 150 gram. 150 gram yang lebih kecil. Untuk harga? Untuk harga ya bisa. Oke, bisa nih. Jelaskan. Jadi kan ini dari segi harga kan mungkin dari sesuai ukuran juga ya. Iya, Nah, betul. ini kalau memang misalnya dari teman-teman ada yang mau jadi reseller ya, pun bisa menghubungi di kontak yang ada di sini, ya kan. Nah, untuk segi harga sendiri dari kalau mungkin kita bahasakan dari pabriknya lah kita ngambilnya ya. Nah, kira-kira dari pabrik atau dari BUMDes itu sendiri menghargai berapa ini untuk yang ukuran yang ada ini? Untuk ini, oke, jadi mulai dari 1 kilo dulu ya. Boleh. Untuk harga 1 kilo kita jual dengan harga 90.000. 90.000 rupiah. Oh. 90.000 rupiah. Yang setengah kilo 45.000. 45.000. Yang seperempat 25.000. Yang 150 gram itu sekitar 13.000. Untuk oleh-oleh ekonomis, Pak. Iya, cemilan di jalan sih. Nggak apa-apa sih harganya agak mahal, yang penting kan kesehatannya lebih utama. Betul, karena di sini dijelaskan ya manfaat gula semut itu ada nomor 1 manfaatnya. sampai nomor 8 kan. Pertama mencegah anemia. Kedua apa, Pak? Menambah semangat, mencegah diabetes, menjaga keseimbangan kadar kolesterol, daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, mencegah asam urat, mencegah stroke. 9, mencegah turun mesin. mencegah supaya bisa kurus sih. Oh, supaya bisa kurus. Oh, jangan-jangan ini salah satu juga apa namanya? Terinspirasi. Supaya bisa. Iya, benar ya. Ini juga sebagai salah satu alternatif pengganti gula putih. Iya, karena betul, tadi kan keterangannya mencegah diabetes. Diabetes itu kan kecenderungan orang yang punya kadar gula yang berlebihan ya. Jadi salah satu pilihan kalau pengen makanan yang tetap manis tapi aman untuk kesehatan. Ini jadi pilihan nih gula semut. Nah, juga ini mungkin untuk ini kan nggak lama ini kita mau menjelang bulan suci Ramadan. Oh iya, betul. berapa bulan lagi loh. Ini juga mungkin bisa jadi salah satu bahan baku dalam pembuatan es. Nah, betul, karena dia
mudah larut. Kayak gula lebih, Iya. bahkan teksturnya lebih lembut daripada gula. Ada tuh apa namanya es kelapa muda ya. Iya. Es kelapa muda yang pakai gula aren. Nah kalau pakai ini kan lebih cepat larut. Ya, manisnya masih tetap terasa, melarutkan juga mudah. Dan juga untuk olahan-olahan kue mungkin dia bisa juga diaplikasikan ya. Iya. Udah banyak kok. Jadi banyak orang-orang yang ngirim foto habis beli. Enak banget Mas gula semutnya. Dicampur Oh, di jus testimoni. alpukat. Testimoni. Jus alpukat Kalau jus untuk alpukat. kadar kemanisannya sendiri, nah ini perbandingan dengan yang gula putih gimana tuh? sama manisnya Sama atau manis gimana? atau lebih manis atau? Kalau untuk gula putih sama gula semut sendiri 11-12 aja manisnya. 11-12 manis. Cuman kalau gula semut kan terbukti lebih sehat. Lebih sehat. Terus banyak juga kok di sini bapak-bapak yang ibaratnya udah umur usia lanjut, itu karena kadar gulanya tinggi, mereka udah nggak jadi bisa makan gula-gula gula, lagi. jadi mereka pakai ini. Pakai itu. Kalau enggak pakai gula merahnya langsung. Cuman ya Berarti ribet memang- kalau gula merah kan harus Tapi diajak sebenarnya lagi. ini juga fungsi lain dari gula semut ini membahagiakan tetangga ya. Iya. Kalau kita beli kita kasih. Oh iya. Berbagi. Berarti manfaat yang ke-9 Pak. Iya. Manfaat yang ke-9. Banyak manfaatnya, bisa sampai 1000 nih. Tinggal kita aja cari alasan aja lagi buat Betul. manfaatnya apa. Nah, ngomongin harga udah. Nah, terus kalau orang Sangkulirang atau teman-teman dari luar Sangkulirang kan kalau mau beli nih nyebrang nih. Ya, harus ke yang kita Pridan tahu nih nggak Pridan sih? jauh nih. Atau gimana? Gimana cara supaya dapat di Pulau Sangkulirang udah ada yang jual belum? Oh, kalau untuk penjualan sendiri biasanya kita punya sosial media tuh Kak. Betul. Sosial media kita tuh ada Facebook namanya Bumdes Madani, Pridan. Nah, bisa nanti ya Nanti di di tag sini ya. sini ya. dan- Sama untuk di Sangkulirang untuk sementara nih, untuk sementara Ada dulu resellernya? ada resellernya, ada 2 orang. Kak Lia memang orang Pridan juga, tinggalnya di Sangkulirang, sama di minimarket Kak Rini di Hulu. Iya. Nah, di situ. Di Desa Benar Hulu Sangkulirang ya. Untuk kegiatan sendiri mungkin di Samarinda kemarin ikut pameran juga. Oh, sudah pernah ikut pameran. Di Mesra dibawa sama anak himpunan mahasiswa Sangkulirang. Dibawa ke sana memang mereka untuk memperkenalkan UKM. Nah, Berarti sebenarnya ya target pemasarannya nih luas. Karena baik daripada segi yang di sekitaran lingkungan Pridannya, artinya promosinya sudah sampai ke provinsi melalui teman-teman mahasiswa tadi. teman-teman mahasiswa tadi. Dan artinya tidak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada teman-teman yang lihat dari konten kita buat ini, amin. ada yang mau pesan bahkan di luar daripada Kalimantan sendiri, nanti kan dilihat daripada Media sosial. akun media Bisa. sosialnya untuk bisa mengontak ke pengurusnya. Kemarin ada yang kontak juga Dari Pak Irwan Peco. Oh, Pak Irwan. Jadi partainya beliau mau promosikan di Jakarta. Oh, mantap. ini juga memang sarana ini juga memang kita membuat video ini atau konten ini juga salah satunya sebagai salah satu membantu ya, membantu memasarkan atau membantu meningkatkan daripada UKM itu sendiri. Iya, memperkenalkan produk, bantu promosikan juga bagaimana UKM produk-produk daripada buatan warga masyarakat yang khususnya ada di Sangkulirang bisa dikenal lebih luas dan lebih jauh lagi. Keren sih. Ngomong-ngomong ini buat dirasain nggak sih? Boleh banget. Saya penasaran dari tadi Pak. Ya, buka aja. Gratis. Oh ini. Itu sudah Kayaknya udah jadi di sini setelah diklep dianu lagi. Oh, Dipres. Dipres. Ya. Memang renyah ya. Belum digigit kok udarnya. Dia memang itu butiran besar itu karena Jadi ya, ini sebelum dimakan kita buka bungkusnya, ini aroma gulanya udah keluar, Saya Pak ingat waktu kecil Pak. Ngemut-ngemut gula di belakang Iya. rumah Pak. Makanya kalau kita bahas masalah apa tadi gula gait 11-12 memang kayak gini nih. Iya. Nah, ini kan menggumpal kelihatannya kan, ini menggumpal ya, kelihatannya menggumpal tapi pas sudah dipegang Itu Pak renyah Pak. kayak ini. kalau kita lebaran kue salju gitu nggak sih? Nah, kayak kue salju gitu kan? Iya, Ini manis gula. ini enak Pak. Kalau di bulan puasa sambil nunggu beduk maghrib ini cocok Pak. Salah Pak, itu masih puasa. Batal. Astaga baru loh. Tapi memang enak Pak. Banget. Enak kan? Enak. Enak terus. Saya kalau enak terus. Saya kalau lihat ini, kalau ngerasain gula yang begini rasanya itu, kalau saya pribadi mending
buat kue ini Pak. Kue apa namanya yang kalau digigit pecah itu warna hijau itu Pak. Pai. Kelepon. Kalau Ini orang Jawa apa? Onde-onde. Onde-onde. Kalau ini kelepon. Kan gulanya Dalamnya itu ada, gula merah. kelapanya ada gitu kan. Nah, itu pas disajikan pada saat setelah sholat subuh gitu, pada saat bulan puasa. Enak banget tuh. Iya, Batal lagi, ya Allah aja. Ya batal lagi lah. Kan gitu kan, ini kan. Tapi memang ini Buka kalau puasa dimasukkan, ini kan nggak kan biasa diserut dulu Pak. Diserut itu. Ini kan nggak repot. nggak Nggak repot. Itu saya bilang kalau ini buat es kelapa, tinggal kita tuang, kita takar, udah aduk, udah larut, mudah larut. Ini sebenarnya memang sudah kategori masuk gula premium sih. Iya. Karena memang Premium. betul-betul apa namanya baik dari segi pengemasan, kemudian dari pengolahan kehigienisannya ya. Betul. Nanti kan akan dilihatkan tuh mungkin ada potongan video atau potongan tampilkan foto-foto proses pembuatannya ya kan? Ya siap. Nanti di video ini kan. Nah, jadi teman-teman kalau ini agak ribut, kita memang berada di Pelabuhan Feri Desa Pridan. Iya. Ya. Ini Kita- salah satu usahanya juga ya kan? Iya. Ya, salah satu BUMDes ya? Iya. BUMDes. Tadi ada Peri tuh. Itu peri bumdesnya ya. Jadi memang BUMDes Madani Ferinya ini desa. tidak hanya mengeluarkan produk secara besar-besaran seperti ini, ya artinya yang penyedia produk juga ada, jasa juga ada. Yang mungkin bisa Lengkap. jadi kacamata Ternak ada. desa lain ya. Nah, ternak juga ada. Ternak, angkutan TBS. Ternak apa Pak? Transport sapi. Iya. Jadi sering Pak ketemu? Sapinya Enggak sama ini peternak sapi itu. oh. Sering. Nah, karena kita di situ kan ada unit usaha, jadi ada manajernya. Oh, gitu. oh ya, Jadi unit usaha ada yang turun sendiri ke ya kan? lapangan Nah, karena kan bagian unit usahanya beda-beda dia. Betul. Ini juga mungkin bisa jadi percontohan ya untuk mungkin teman-teman BUMDes lain yang mungkin mencari ide bisnis yang bisa diaplikasikan mungkin di Iya. tempatnya masing-masing, Iya, betul. yang sesuai dengan Sumber daya alamnya alam dia, yang ada. desa masing-masing. Karena kan mungkin tadi sebelum kita mulai take kamera ada ngobrol sama Mas Ical bahwa gula apa namanya semut aren Pridan ini sebenarnya di daerah lain sudah ada ya. Iya, sudah ada. Bahkan mungkin ini bukan yang pertama, tapi secara segi kualitas ini adalah kualitas yang terbaik. Gitu. Sukses terus buat apa namanya BUMDes Madani ya. Dan Amin. terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan ke kami Ulas Produk untuk bisa hadir langsung di Desa Pridan. Jadi teman-teman dari awal sampai akhir tadi kita ini berada di pelabuhan ya. Pelabuhan. Daripada Desa Pridan. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita ulas berkenaan dengan BUMDes Madani ini. Tapi untuk saat ini kita akan apa namanya lebih mengulas di produknya. Di kesempatan yang akan datang mungkin kita akan jalan-jalan ke pabrik lah ya. Siap. Ditunggu ya, Kak. Kita lebih meliput bagaimana prosesnya sampai dengan finishingnya. Iya, nanti kita tanya juga sih gimana masalah apa tadi usaha ternak sapi. Siapa tahu sapinya bisa kita wawancara kan? Iya. Iya, sapi kami bisa ngomong. Salah satunya ada di sini. Mungkin salah satu. Mungkin ini juga Pak. Biasanya kan kurban tuh dari sapi. Mungkin juga ini salah satu bentuk apa namanya edukasi juga mungkin yang bagi mau cari sapi untuk hajatan dan sebagainya mungkin gitu ya. Iya, bisa. Kenapa? Bukan sapi perah kan? Bukan sapi potong kan? Sapi potong. Jadi sapinya udah divaksin juga, guys. Jangan bukan manusia aja yang divaksin, sapinya juga sudah divaksin. Iya. Mungkin kita bisa lebih explore nanti ya ke lebih luas. Mungkin itu dari kami. Ada yang disampaikan mungkin Pak? Enggak ada sih, cukup aja guys. Cukup ya dari Kalau saya mewakili BUMDes dan teman-teman di pengurus BUMDes mengucapkan terima kasih kepada Kak Jerry, Kak Gapuri yang sudah mau hadir dan meliput ini kegiatan produk kami dalam acara Ulas Produk. Nah, dah itu aja sih. itu tadi pembahasan kita soal gula apa tadi? Gula semut. Gula semut. Apa? Di Desa Pridan, di tempatnya di BUMDes Madani ya. Bersama saya Jerry Muhammad, Gapuri Bapak Komplek, dan bintang tamu kita Faisal. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati di pikiran teman-teman semuanya. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas memohon maaf dan mengakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.